Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan kelima, di mana kita akan belajar tentang materi daur geokimia. Silakan disimak ya. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari biogeokimia, di mana daur biogeokimia ini merupakan daur atau siklus unsur-unsur kimia dari lingkungan ke faktor biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, selanjutnya pada daur biogeokimia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan juga daur sulfur. Nah, yang pertama yaitu daur pada air. Nah, di situ sudah tertera gambar terjadinya daur air, yaitu air yang terdapat pada perairan akan mengalami penguapan atau bisa disebut dengan evaporasi ke udara. Air yang terdapat pada tumbuhan atau hewan akan mengalami transpirasi ke udara. Nah, pada udara akan mengalami proses kondensasi yang akhirnya terjadi proses hujan atau previsitasi air jatuh lagi atau mengalir ke perairan. Nah, lalu akan terjadi infiltrasi, yaitu air akan diserap ke tanah dan akan digunakan oleh tumbuhan akan digunakan oleh hewan dan sebagainya. Nah, kemudian air akan mengalir ke perairan lagi. Dan begitu seterusnya terjadinya daur air. Nah, selanjutnya yaitu pada daur karbon. Karbon di udara dalam bentuk CO2 itu berasal dari erupsi Gunung Merapi yang menghasilkan CO2. Nah, kemudian berasal dari industri yang menghasilkan CO2. Kemudian respirasi pengeluaran dari manusia, hewan, dan tumbuhan akan menghasilkan CO2 di udara juga. Nah, kemudian CO2 di udara akan digunakan oleh tumbuhan yang berklorofil untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan air untuk CO2 yang ada di air akan digunakan oleh fitoplankton sebagai produsen. Yang ketiga yaitu daur nitrogen. Di situ juga sudah tertera gambar tentang daur nitrogen. Nah, nitrogen ini terdapat di udara atau Na2. Yang dapat menyerap langsung adalah bakteri fiksasi nitrogen atau rhizobium. Nah, yang bersimbiosis dengan kacang bolong-bolongan. Kemudian ada acetobacter untuk bakteri fiksasi nitrogen. Nah, kemudian terjadi amonifikasi NH3 akan di rumah menjadi nitrat dan nitrit. Nah, melalui proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Proses nitrifikasi oleh bakteri yaitu Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Nah, kemudian terjadi proses denitrifikasi yaitu kembali lagi menjadi amonia melalui bakteri Clostridium denitrificans. Yang lainnya akan digunakan oleh tumbuhan. Begitu seterusnya untuk daur nitrogen tersebut. Dan yang keempat yaitu proses terjadinya daur sulfur. Nah, daur sulfur ini terjadi proses erupsi pada Gunung Merapi yang akan menghasilkan sulfur yang ada di udara. Nah, kemudian terjadi proses hujan asam dan ada aktivifikasi industri yang akan menghasilkan sulfur ke udara. Kemudian hewan tumbuhan mati akan menjadi fosil dan sulfurnya akan ada di tanah. Nah, yang keempat yaitu daur sulfur.
Nah, yang keempat yaitu daur sulfur. Daur sulfur ini terjadi proses erupsi pada Gunung Merapi yang akan menghasilkan sulfur yang ada di udara. Nah, kemudian terjadi proses hujan asam dan ada aktivitas industri yang akan menghasilkan sulfur ke udara. Kemudian hewan, tumbuhan mati, lalu akan menjadi fosil dan sulfurnya akan ada di dalam tanah. Nah, kemudian terjadi proses bakteri aeron dan anaerob yang akhirnya akan menjadi sulfur yang terlarut di dalam tanah. Kemudian kembali lagi ke Gunung Merapi, terjadi erupsi dan akan menghasilkan sulfur yang di udara. Begitu seterusnya terjadi daur atau siklus sulfur. Dan yang terakhir yaitu daur fosfor. Nah, pada daur fosfor ini terjadi pelapukan baut. Pada daur fosfor ini terjadi pelapukan batuan yang akan menghasilkan PO4 yang terdapat dalam tanah. Nah, kemudian PO4 akan digunakan oleh tumbuhan dan tumbuhan ini memakai PO4 untuk prosesnya. Nah, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewan kemudian mati dan tumbuhan juga akan menjadi kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewan kemudian mati dan tumbuhan juga akan mati. Terjadi proses penguraian oleh organisme dekompose menjadi PO3-4 yang terjadi di dalam tanah. Nah, kemudian ini akan digunakan oleh tumbuhan lagi untuk melakukan proses metabolisme tumbuhan. Nah, tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan seterusnya begitu proses daur fosfor. Dan sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, di mana Ibu memiliki tugas untuk kalian, yaitu berdasarkan gambar di samping, menurut pendapat kalian, meletusnya gunung berapi atau erupsi merupakan peristiwa yang merugikan atau menguntungkan untuk kelangsungan hidup manusia. Berilah penjelasan ilmiah kalian. Baik, dirasa cukup untuk pertemuan pagi hari ini, maka kita akan akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.